Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat atau mencoba bagaimana cara kita untuk meletakkan data dari database. Karena kemarin kita sudah koneksi ke database dan kita sudah mengambil beberapa data dari database. Nah, kemudian di video ini kita akan mencoba bagaimana cara untuk menaruh data kita ke dalam tabel views. Nah, pertama pasti di sini sumnya apa aja kalian nyalakan tentu saja. Nah, kemudian kita buka VS Code. Kemarin kita sudah membuat koneksi ini ke database. Kalau misalnya kita lihat di Chrome, hasilnya seperti ini ya. Itu tergantung data kalian sih. Kalau di table plus, jadi sesuai data yang kalian masukkan ke dalam database kalian. Nah, di sini kita masuk ke dalam database toko. Nah, ini data yang kemarin saya coba ambil gitu, ini tip X, buku, dan pulpen. Nah, kita nggak mungkin kan ngasih data ke user seperti ini. Nah, pastinya kita mau data kita itu masuk ke dalam views. Ini uncomment dulu, kemudian ini di cut ya, kemudian di index.view.php paste yang tadi kita telah cut, kemudian di vardam kita masukkan ini statement virtualnya ke dalam sebuah variabel yang namanya datas. Karena di dalam partial stable kita kan kita memakai datas sebagai data untuk tabel kita. Oke, kemudian save. Di sini save juga ya, jangan lupa index.php yang di public di save. Nah, kita refresh. Oke, lihat datanya ada buku, pulpen, dan tip X. Nah, ini tapi sebenarnya kita belum mengubah partial stable-nya ini ya, sebenarnya belum kita ubah. Oke, kalau misalnya kita lihat ke table kita, nah di sini datanya masih data yang kita tulis sendiri, hard code ya, di hard code. Nah, gimana kalau kita hapus dan kita masukkan nih kode PHP kita pakai for each. Oke, kenapa kita perlu menggunakan for each bukannya for loop? Karena for each itu bentuk simple dari for loop, itu perulangan for loop yang khusus untuk perulangan array gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil data dari sebuah array gitu, tapi berarti kita perlu perulangan gitu, satu persatu kita misalnya datanya. Jadi kalau misalnya ada 3 data, kita melakukan perulangan sebanyak 3 data, 3 kali. Kalau misalnya ada 4 data, maka kita akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali gitu dengan menggunakan for each. Sebenarnya bisa menggunakan for loop, hanya saja kita perlu menspesifikasikan gitu, menentukan jumlah perulangan yang akan kita lakukan, apakah itu 3 atau 4. Jadi for each itu lebih simple gitu. Oke, kalau misalnya kalian mau melihat perbandingannya, silahkan kalian lihat di sini. Jadi for loop itu seperti yang di kiri, sedangkan for each itu yang di kanan, seperti itu. Jadi for each itu lebih simple, semacam bentuk simple dari for each, for loop gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan saja ya. Oke, di sini kita ketikkan saja nama datas ya, data yang tadi nama variabel yang kita masukkan data dari database kita gitu. Nah, kemudian di sini buat menutup for each kita memakai n for each. Nah, oke, titik koma jangan lupa. Nah, yang di sini yang di atas itu titik 2 ya, bukan titik koma. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Di sini di dalam tr kita akan memasukkan data ini sebagai value. Jadi setiap nilai gitu, setiap nilai misalnya ID buku, ID nama, dan harga barangnya kita masukkan ke dalam value, variable value. Oke, kemudian yang di sini hapus. Oke, nah di sini kita mungkin di sini masukkan saja ini value ya. Nah,
Oke, di sini saya menggunakan long tag ya. Silahkan menggunakan short tag aja, lebih cepat gitu. Refresh di browser dan kita lihat bahwa di sini datanya itu duplikat ya. Jadi nama ada 2, ID ada 2, dan harga juga ada 2. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita di sini cara mengatasinya adalah dengan menambahkan options di dalam menu PDO kita. Nah, di sini ada sebenarnya argumen yang namanya options. Kita tentukan options T2. Nah, di dalam option ini ada salah satu pilihan di mana kita bisa menentukan bagaimana cara PDO kita itu mengambil datanya gitu, mengambil data dari database. Namanya adalah attribute default fetch mode. Nah, di sini kita tentukan bahwa datanya harus berupa asosiatif array gitu. Di sini PDO fetch assoc caranya ya. Oke, kita refresh. Nah, oke, ada 3 sesuai ya. Tidak ada duplikat data di dalam hasil yang kita ambil dari database. Oke. Kemudian kita lihat ke database, gimana kalau kita ubah harganya di sini, harga pulpen menjadi 2000. Oke. Apakah akan berubah? Kita save ya. Kita commit. Nah, kemudian kita refresh. Oke, datanya menjadi 2000 sesuai dengan data yang kita masukkan ke dalam database. Nah, di sini kita rapihkan sedikit ya optionsnya supaya lebih mudah untuk dibaca. Oke, save. Nah, kemudian kita ingin menuju ke contact.view.php. Nah, sebenarnya kita bisa juga nih mengubah ini menjadi sama seperti index.view.php, datanya dari database. Nah, kita paste ya dari sini, kita paste di sini. Nah, kemudian kita ubah nih, jangan dari tabel barang tapi dari tabel users. Oke, save, jangan lupa. Oke, di sini kita ubah ya, kita tidak perlu underscore dir lagi, kita hanya perlu partials karena kita sudah membuat fungsi khusus untuk pemanggilan partials. Oke, save. Kemudian kita lihat ke browser bagaimana tampilannya. Oke, tampilannya kita refresh. Di sini /contact. Oke, di sini ada kesalahan ya. .php-nya ada 2 di sini, table.php. Kita hapus .php yang di sini. Save. Nah, kita refresh. Nah, oke, datanya benar. Hanya saja di sini header dari table kita itu tidak sesuai dengan nama kolomnya. Nah, di sini ada ID, nama, dan harga. Padahal di table user sebenarnya tidak ada yang namanya harga, adanya role. Nah, gimana caranya menyelesaikan ini? Nah, kalau kita lihat nih di sini nih, ini sebenarnya ID, nama, dan role, bukan harga. Gimana cara penyelesaiannya? Kita ke table.php yang dalam partials. Nah, kita ubah nih tr yang di dalam thead itu kita ubah. Nah, gimana cara mengubahnya? Gimana cara kita mengambil nama kolomnya? Nah, kita manfaatkan sebuah functions gitu di dalam PHP yang namanya array keys. Nah, gimana cara menggunakannya? Di sini kita coba kita vardam ya, array keys. Kita ingin nama-nama kolom dari data kita. Nah, kita array keys datas. Nah, kemudian ini dia, jangan lupa. Oke, save. Nah, kalau kita lihat di sini refresh. Nah, oh, ini masih belum. Ini masih array terluar ya. Kita masuk ke dalam lagi nih, data yang ke 0 gitu. Nah, kemudian kita refresh. Nah, di sini ada nih nama-nama kolom kita, ada ID, nama, dan role. Nah, kita gunakan, kita manfaatkan nih sebuah function yang namanya array keys ini. Nah, kemudian kita hapus saja nih di sini. Kita implementasi array keys ke dalam table.php. Nah, di sini kita bisa gunakan for each. Karena bentuknya tadi array keys-nya adalah array, maka kita bisa gunakan perulangan for each juga ke dalam array yang tadi yang kita buat dari array keys. Nah, kita panggil nih array keys. Nah, kemudian kita masukkan data yang ke 0 nih, kita mau mengambil data dari yang ke 0.
kolom-kolom dari yang data yang ke 0. Nah, kemudian kita tutup nih and for each di sini. And for each. Nah, titik koma. Oke. Nah, kemudian kita ambil ID ini, TH yang pertama ini. Kita ambil, cut di sini, paste di sini. Nah, oke, di sini ada kesalahan, kita belum menambahkan S ya, sintak S. Jangan lupa tambahkan sintak S dari sini sebagai title. Jadi kolom-kolom itu menjadi kita masukkan ke dalam variable title. Nah, kemudian di ID ini kita hapus, kita ganti menjadi title. Karena kita sudah punya variable title yang mewakili nama-nama kolom dari tabel kita. Oke, save. Di sini save, kita lihat lagi, refresh. Nah, sesuai nih ID, nama dan role. Sesuai dengan tabel yang kita masukkan ke dalam database. Jadi nama-nama kolomnya itu sudah sesuai. Kalau misalnya kita ke home ya, di sini dashboard sama ID, nama dan harga, berarti sudah sesuai. Nah, lihat sama ID, nama, role. Di barang juga sama. Bagaimana kita buat sebuah data table baru yang namanya adalah table pesanan, dimana dalam table pesanan itu nanti akan kita buat seperti ini. Jadi ini tuh seperti pivot table, jadi penengah antara dua tabel. Yang pesanan ini menjadi penengah antara users dan tabel barang gitu. Nah, di sini kita masukkan kolom ID underscore barang. Nah, barang apa yang dibeli oleh users gitu. Nah, di sini int 4, jadi kita masukkan tipe datanya int 4. Nah, karena kita akan membuat sebuah foreign key ya di sini. Nah, kemudian di sini ID underscore users. Nah, gitu. Jadi ini adalah foreign key kepada users, ini tabel users. Karena ini juga int 4, maka tipe datanya di sini kita masukkan tipe data int 4. Nah, oke, kita buat ya, save. Nah, di sini kita buat sebuah foreign key, create a foreign key. Nah, di sini karena ID barang, maka kita pilih barang, kemudian ini yang kolom namanya adalah ID. Oke. Nah, kemudian kita juga buat ID usersnya, ini foreign key-nya. Di sini tabel users, pilih tabel users kan namanya ID users. Kemudian di sini kolomnya adalah ID. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nih, kita save di sini. Nah, sebelumnya di primary key in dulu ya. Di sini juga sama, kita primary key. Oke. Kemudian kita commit di sini. Oh, ada error nih. Oke. Kalau misalnya seperti ini, kita sepertinya harus mendiscard gitu. Oke, kita discard dulu ya. Kita buat dulu primary key-nya dulu ya. Di sini ID, di sini juga ID. Oke. Kita commit ya, save. Oke, sudah ada primary key. Kemudian baru nih di sini kita tambahkan foreign key. Untuk yang barang sama seperti tadi, kita pilih tabel barang karena namanya ID underscore barang. Kemudian di sini ID. Oke. Oke, ini. Oke. Kemudian kita buat lagi foreign key untuk users. Di sini tabelnya tabel users. Kemudian di sini kolom name-nya adalah ID. Oke. Nah, kemudian baru ini kita commit. Nah, sekarang bisa. Jadi sekarang kita sudah punya 3 tabel, yang tabel itu saling berhubung satu sama lain. Kita tambahkan sebuah data ya ke dalam pesanan, tabel pesanan. Kita tambahkan data. Di sini ID barangnya, barang yang mau kita beli adalah di sini. Oke, clear dulu di sini. Nah, kita beli tip X ini dengan ID-nya ID 1. Nah, kita masukkan di sini ID barangnya adalah 1. Kemudian ID usersnya kita pilih di sini. Usersnya ialah si Fakih ya, yang role-nya adalah menjadi pelanggan gitu. Nah, kita ketikkan di sini 3 ID-nya.
Nah, kemudian kita save atau commit di sini. Oke, kita sudah punya satu data pesanan ya. Nah, kita bikin di view sini. Untuk menampilkannya kita menggunakan orders.view.php. Jadi di sini tuh pesanan gitu. Nah, di index.view.php pilih semuanya, kemudian copy. Nah, kemudian di sini kita paste ya, orders.view.php. Nah, kita pilih tadinya dari barang, kita pilih dari orders gitu. Seperti nama tabel yang telah kita buat di sini tadi gitu. Nah, oke, kemudian di config kita tambahkan rute lagi nih. Kita tambahkan rute orders gitu. Nah, di sini orders ya. Oke, save. Nah, di sini sebenarnya ini bekas itu ya, bekas saya coba-coba. Oke, saya hapus. Nah, di sini bukan order/index ya. Kita masih belum ke sana. Kita pakai order saja. Oke, orders. Save. Oke, kita lihat ke browser gimana tampilannya. /orders, kita coba ya, /orders. Oke, di sini ada semacam error ya. Nah, apa errornya di sini? Errornya di sini adalah oke, kita coba lihat ya di DevTools. Apa yang error? Oke, di sini sudah benar. Nah, gimana cara kita lihat errornya? Di sini masih ketutupan ya. Oke, di sini lihat di DevTools. Oke, mungkin ada yang salah dengan nama tabelnya ya. Nama tabelnya mungkin kita salah mungkin. Oke, jadi kita salah memasukkan nama tabelnya ya. Harusnya pesanan bukan orders. Oke, save. Coba kita lihat di browser, refresh. Oke, ID barang dan ID users ada semua ya. Itu salah satu fungsi dari DevTools. Jadi kita bisa tahu error yang kita kerjakan gitu, error yang kita buat gitu. Nah, oke. Mungkin sekian dari video sekarang.